Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9A sampai 9K. Apa kabar? Bu Rani selalu mendoakan kalian agar kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kedua kali ini, Bu Rani akan membahas bab 1, yaitu kerajinan bahan keras. 3 poin utama yang akan Bu Rani bahas di sini, yaitu poin pertama, prinsip kerajinan bahan keras. Yang kedua, jenis dan karakteristik bahan keras. Dan yang ketiga adalah produksi dari kerajinan bahan keras. Oke guys, jadi bukan hanya manusia yang punya prinsip ya. Kerajinan bahan keras juga punya prinsip. Prinsip kerajinan bahan keras yang pertama yaitu unik. Jadi, kenapa kerajinan bahan keras ini punya prinsip unik? Karena dia bisa saja terbuat dari bahan-bahan yang mungkin sudah tidak terpakai, atau bahan-bahan yang mudah sekali kita temukan di lingkungan sekitar kita. Dan cara penggunaannya pun kita bisa menggunakan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, and recycle. Reduce sendiri itu adalah pengurangan, jadi kita bisa mengurangi bahan-bahan atau limbah-limbah yang ada di sekeliling kita. Kita kurangi dengan cara apa? Dengan cara kita buat menjadi suatu kerajinan. Kita juga bisa menggunakan reuse. Apa itu reuse? Kita gunakan kembali. Kita menggunakan kembali yang ada di lingkungan sekitar kita, sehingga kita olah menjadi suatu kerajinan. Dan yang terakhir adalah recycle. Recycle yaitu mendaur rangkaian proses sehingga bisa menjadi suatu karya, daur ulang. Prinsip yang kedua yaitu keragaman nilai produk. Yang pertama yaitu nilai fungsional. Nilai fungsional ini kita bagi menjadi dua, yaitu fungsi kerajinan sebagai benda pakai dan fungsi kerajinan sebagai benda hias. Kenapa disebut sebagai benda pakai kerajinan tersebut? Mungkin kita bisa menggunakannya sebagai alat untuk kegiatan kita sehari-hari. Nah, di sini Bu Rani berikan contoh, ada gelas ya. Kita menggunakan gelas itu untuk minum sehari-hari. Yang kedua yaitu sebagai benda atau fungsi sebagai benda hias. Jadi kita hanya bisa memandangnya saja untuk hiasan, mempercantik, memperindah ruangan, pemandangan. Kemudian nilai selanjutnya yaitu nilai informatif. Di sini Bu Rani berikan contoh ada jam dinding, sehingga kerajinan memberikan informasi kepada yang melihatnya. Kemudian nilai yang ketiga adalah simbolik. Di sini Bu Rani memberikan kalian contoh seperti candi. Nah, ini simbol. Dan zaman dahulu dengan adanya kerajinan ini mungkin di depan rumah atau di dalam rumah menunjukkan bahwa yang ada atau yang memiliki kerajinan ini mungkin ada hubungannya dengan suatu kerajaan. Ini simbol dari kerajaan. Kemudian nilai yang keempat adalah nilai prestis. Di sini Bu Rani berikan contoh ada wayang. Wayang ini bisa menjadi suatu nilai simbolik, tapi untuk era sekarang ini menjadi sebuah prestis karena wayang ini mungkin terbuat dari kulit sehingga harganya mahal, membawa wibawa. Nah, ini namanya prestis. Oke, saya lanjutkan. Prinsip kerajinan bahan keras yang ketiga yaitu aspek rancangan dalam produk kerajinan. Apa saja aspeknya sudah Bu Rani tulis di bawah, yaitu ada beberapa faktor dalam proses pembuatan suatu produk kerajinan.
Adapun faktor-faktor yang diperlukan yaitu faktor teknis. Faktor teknis ini meliputi metode produksi yang handal. Jadi tingkat kemahiran sumber daya manusia juga diperlukan dalam faktor teknis ini. Yang kedua yaitu faktor ekonomis. Ini meliputi pemasaran yang tahan persaingan. Contoh, sekarang kalian lihat susu beruang, bir itu, kenapa dia bisa tembus dalam persaingan di era pandemi ini, padahal banyak sekali susu UHT yang lain. Nah, mungkin kandungannya lebih oke, packagingnya lebih oke. Itu namanya pemasaran yang tahan persaingan. Kemudian pendistribusiannya, siapa yang akan membeli produknya. Kemudian hak cipta, kita pastikan ini ciptaan kita sendiri, karya kita sendiri. Kalau sekarang kita mau membuat suatu karya, itu pasti tidak lepas dari ATM ya Cah. Amati, tiru, dan modifikasi. Itu tidak apa-apa, kita modifikasi. Itu tetap hak cipta kita, karya kita. Kemudian nilai jualnya bagaimana, sesuai tidak dengan kualitas produk. Dan selera masyarakat bagaimana terhadap produk kerajinan yang kalian ciptakan. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor ergonomis, kenyamanan, keamanan, kesesuaian. Nah, itu masuk dalam faktor ergonomis. Faktor yang keempat dalam aspek rancangan yaitu faktor sains dan teknologi. Selanjutnya adalah faktor estetika, menampilkan bentuk keindahan produk, produknya juga memiliki daya pikat, produknya serasi, selaras, harus selaras serasi ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu faktor kondisi lingkungan. Bagaimana lingkungan kalian perlukan. Misalkan kalian memproduksi itu limbahnya mengganggu atau tidak, atau justru kalian malah membantu untuk mengurangi limbah tersebut. Nah, itu anakku untuk prinsip kerajinan bahan keras. Kita melangkah ke yang kedua yaitu jenis dan karakteristik bahan keras. Bahan keras yang digunakan untuk membuat suatu kerajinan dibagi menjadi dua. Kalian sudah tahu pasti, berani yakin, yaitu bahan alami dan bahan buatan. Yang pertama, bahan alami. Apa itu bahan alami? Tentunya bahan yang dihasilkan oleh sumber daya alam, ada di lingkungan kalian, di sekitar kalian. Nah, ini contohnya. Berani tampilkan bahan-bahan keras alami. Nah, bahan keras alam ini punya karakteristik masing-masing. Misalkan di sini ada bambu pecah. Jadi setiap bahan punya karakteristik sendiri-sendiri. Oke, kita lanjut. Yang kedua yaitu bahan buatan. Bahan buatan ini yaitu bahan yang kita gunakan untuk membuat kerajinan sudah dicampur dengan zat atau bahan tertentu lagi sehingga tidak dari alam, campuran. Ya, anak-anak, ini contohnya. Ada logam, ada besi, ada kaca. Nah, mereka punya karakteristik sendiri-sendiri. Mungkin kaca karakteristiknya mudah pecah, tidak mudah dibentuk. Nah, itulah anakku jenis dan karakteristiknya. Saya review ada dua, alami dan buatan, dan mereka juga punya karakteristik sendiri-sendiri. Kita lanjut yang ketiga yaitu proses produksi kerajinan bahan keras. Produksi atau prosesnya yaitu cara atau teknik-teknik yang kita gunakan untuk membuat suatu kerajinan. Nah, pada bab kali ini, Bu Rani akan menyampaikan 9 teknik yang sering sekali digunakan untuk membuat kerajinan bahan keras. Yang pertama yaitu teknik anyam.
Kerajinan ini dibuat dengan cara menyilang atau menggabungkan bahan sampai menjadi sebuah karya. Yang kedua ada teknik las, yaitu menyambung logam dengan cara mencairkan beberapa logam utama dan logam pengisi. Nah, bagaimana mencairkannya? Tentunya seperti di foto kalian lihat, dengan panas. Yang ketiga yaitu teknik patri. Ini menjadi teknik menyambungkan antara bahan logam di bawah dengan tekanan panas dan bantuan beberapa bahan tambahan logam atau campuran logam. Jadi patri itu menyambung ya anak-anak. Yang keempat yaitu teknik ukir. Ini familiar sekali dengan kalian. Mungkin di rumah kalian juga kalian bisa amati ada ya kerajinan yang dikerjakan dengan menggunakan teknik ukir. Kerajinan yang dibuat dengan teknik ukiran melalui proses pencungkilan sampai membentuk suatu cekungan ataupun cembungan, kemudian dibentuk menjadi pola tertentu. Bahan keras yang biasanya diukir ialah batu dan kayu. Yang kelima yaitu teknik cor atau lebih mudahnya tuang dan cetak. Teknik ini diawali dengan membuat bentuk menggunakan tanah liat yang dilapisi dengan lilin atau menggunakan cetakan yang terbuat dari batu. Kemudian langkah selanjutnya menuangkan bahan ke dalam cetakan. Teknik cor sendiri mempunyai dua macam cara yang biasanya dipakai. Nah, teknik cor itu ada teknik tuang berulang atau kita sebut dengan bevel. Teknik ini memerlukan alat cetak berupa dua keping cetakan. Biasanya cetakan tersebut terbuat dari batu dan bisa juga digunakan secara berulang-ulang. Jadi cetakannya nggak sekali pakai ya, bisa digunakan untuk berulang-ulang. Ini namanya bevel. Yang selanjutnya yaitu teknik tuang sekali pakai. Hampir sama dengan bevel, cetakan tadi setelah digunakan untuk mencetak itu biasanya dipecah untuk mendapatkan hasil cetakannya. Jadi cetakannya itu hanya sekali pakai. Selanjutnya yaitu teknik ukir tekan. Nah, seperti contoh itu, teknik membuat hiasan ini menggunakan permukaan plat logam yang tipis. Alat yang biasanya digunakan untuk teknik ukir tekan terbuat dari bambu, tanduk sapi, atau kayu. Yang terakhir yaitu teknik etsa, memanfaatkan asam kuat agar bisa mengikis bagian permukaan logam supaya menghasilkan sebuah desain pada logam. Nah anakku, itulah 3 poin yang kita bahas untuk bab 1. Untuk poin keempat dan poin kelima nanti kita bahas di next video. Mungkin Bu Rani akan melampirkan cara pembuatan kerajinan bahan keras. So, minggu depan kita masih stay tune di channel ini. Jika ada pertanyaan, silahkan Wapri saya terbuka untuk kalian. Ajak teman kalian untuk segera join ke channel ini karena Bu Rani akan share cara pembuatan kerajinan bahan keras. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bu Rani mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.